Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita kembali akan belajar kimia dengan materi tentang korosi. Namun sebelum itu, dahulu kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan berdoa ini proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan anak-anak dapat menerima ilmu yang Pak sampaikan. Untuk itu, Pak persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak lihat sebelah kiri dan kanannya, apakah ada teman-teman yang hari ini tidak masuk? Adakah teman yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Beberapa minggu yang lalu yaitu mengenai redok dan elektrokimia. Karena materi kita hari ini yang tentang korosi ini berhubungan dengan reaksi redok ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang korosi, mari sama-sama kita mengingat apa itu reaksi redok. Memiliki barang-barang yang terbuat dari besi atau logam. Ada di rumahnya barang-barang yang terbuat dari besi atau logam? Adakah yang sekarang sudah mengalami perkaratan atau sudah berkarat? Nah, menurut anak-anak sekalian, apakah besi yang direndam di dalam air atau yang tidak direndam di dalam air yang lebih mudah berkarat? Pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Siapkan alat tulisnya dan simak video yang akan Pak putar. Gunakan kalimat-kalimat tanya tadi untuk merumuskan pertanyaan ya. Sudah siap belum? Siapkan kertasnya, siapkan pulpennya sambil menyimak video ya. Pak putar ya. Ya, silakan ditonton. Besi yang sudah berusia tua atau terlalu sering terkena air akan. Silakan membentuk kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang ya. Susun mejanya, usahakan semuanya bisa menghadap ke depan ya. Baik, semuanya sudah pada tempat pada kelompoknya masing-masing. Baik ya. Pak akan bagikan LKPD berkelompok mencari solusi terhadap permasalahan yang berhasil kalian temukan tadi. Masing-masing mencari, ada yang buka buku paket, ada yang buka bahan ajar, atau kalau yang bawa HP silakan cari di internet, kemudian tulis jawabannya di LKPD. Nanti masing-masing hasil kerja kelompoknya akan kita presentasikan. Pak kasih waktu kurang lebih 15 menit atau 20 menit lah paling lama ya. Oke, silakan bekerja anak-anak. Kalau ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silakan tanyakan ya. Anak-anak, tolong yang sudah perhatikan ke sini ya. Untuk selanjutnya kita akan presentasikan hasil dari kerja masing-masing kelompok ya. Silakan kelompok lain menanggapi, menyimak seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kelompok yang akan menyajikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, pertanyaannya yaitu apa dampak negatif dari korosi? Dampak yang ditimbulkan korosi dapat berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung adalah berupa terjadinya kerusakan pada peralatan, permesinan atau struktur bangunan. Yang kedua,
Apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi adalah reaksi redoks antara suhu, logam, dan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, apa yang terjadi jika korosi tidak dapat diatasi? Korosi dapat menyebabkan penipisan hingga terjadinya lubang pada permukaan logam, dapat berakibat fatal bila tidak segera diatasi. Yang keempat, faktor apa saja yang dapat menyebabkan korosi? Oksigen, H2O, kelembapan udara, zat elektrolit, permukaan logam, pH, suhu, dan mikroba. Yang kelima, kenapa kenaikan suhu dapat mempercepat terjadinya korosi? Karena secara umum, semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat terjadinya korosi. Yang terakhir, mengapa korosi merugikan manusia? Karena korosi dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, kerusakan pada bahan bangunan, dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Itu saja. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi korosi selain mengecat dan melumasi oli kepada besi? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Selain pengecatan dan pelapisan dengan plastik, yaitu bisa juga dengan pelapisan dengan timah, pelapisan dengan krom, dan gelafinasi, dan teknik perlindungan katoda atau proteksi katoda. Caranya pengorbanan anoda dan menggunakan arus paksa. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab untuk pertanyaan kelompok 1. Penyebab utama terjadinya korosi itu kan adanya kontak besi dengan oksigen di udara. Jadi ketika besi dilumuri oli atau dilakukan pengecatan, maka besi itu akan terlindung dari kontak langsung dengan oksigen di udara. Tapi selama cat atau oli itu masih menutupi permukaan besi. Tapi kalau catnya misalnya sudah lupas atau olinya sudah mengering, maka besi akan bisa mengalami korosi. Intinya pelumuran oli itu mencegah kontak secara langsung besi dengan udara dan air yang merupakan penyebab utama terjadinya korosi. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berhasil mempresentasikan hasil kerjanya. Mungkin ada perwakilan di antara kelompok 1 sampai 5 yang bisa menyimpulkan kira-kira apa saja hasil dari diskusi kita hari ini yang bisa disimpulkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh zat lain secara kimia, misalnya perkaratan besi. Korosi merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi adalah dari bahan itu sendiri, seperti kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, dan lain-lain. Dan dari lingkungan seperti udara, suhu, kelembapan, dan keasaman zat-zat kimia. Selain memberikan dampak negatif, korosi juga memberikan dampak positif atau keuntungan bagi umat manusia. Sekian kesimpulan dari kelompok. Nah, itu kelompok 2, 3 berhasil menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan kelompok lain atau cukup dari kelompok tadi? Oke, baik ya. Sebelum Pak akhiri pertemuan kita hari ini, Pak akan mencoba merangkum semua hasil diskusi kita hari ini ya. Jadi apa itu korosi? Jadi korosi itu ya kerusakan logam yang diakibatkan oleh adanya reaksi redoks yang terjadi pada logam atau besi dengan oksigen di udara. Jadi itu penyebabnya. Jadi adanya reaksi redoks. Kemudian apakah semua logam bisa mengalami korosi? Ya, selain logam besi, logam-logam lain terutama yang mudah mengalami oksidasi itu bisa mengalami korosi. Seperti tadi ada pertanyaan, apakah korosi itu ada yang menguntungkan? Nah, untuk beberapa logam seperti logam aluminium, logam kromium, itu
itu menguntungkan dengan adanya korosi. Jadi ketika logam aluminium, logam kromium mengalami korosi, maka lapisan logam kromium dan aluminium tadi akan terlindungi dari kontak langsung dengan oksigen, sehingga yang seharusnya mengalami korosi, jadi kromium dan aluminium tidak mengalami korosi. Jadi seperti itu, ya. Jadi setelah terbentuk lapisan karat, maka korosinya berhenti karena oksigen tidak bisa lagi berkontak langsung dengan kromium karena dilindungi lapisan kromium oksida atau aluminium oksida. Jadi itu korosi yang menguntungkan untuk logam aluminium dan kromium. Apa saja faktor penyebab terjadinya korosi? Jadi mungkin tadi sudah didiskusikan cukup banyak ya faktor-faktor penyebabnya. Yang paling utama korosi itu penyebab utamanya adanya oksigen dan air. Jadi kalau salah satu dari dua ini tidak ada atau bisa kita kondisikan tidak ada di sekitar logam besi, maka kemungkinan korosi tidak bisa terjadi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lakukan percobaan bagaimana pengaruh oksigen dan uap air ini terhadap korosi yang terjadi pada besi. Ya, nanti kita lakukan percobaan walaupun secara virtual untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi karat itu bisa dicegah dengan pengecatan, pelumuran dengan oli, ya, kemudian dengan pelapisan dengan plastik. Ini contohnya pada barang-barang di dapur seperti keranjang ini lemari piring, tak piring, ya, itu. Kemudian tin plating ini pelapisan dengan timah, biasanya digunakan pada produk-produk kemasan. Ya, jadi makanan-makanan kaleng itu biar kalengnya tidak mengalami karat, kalengnya dilapisi dengan timah. Tapi ketika lapisan timah ini rusak atau terkelupas, maka karat akan cepat terjadi. Ya, maka itu salah satu keuntungannya. Jadi ketika kita habis menggunakan makanan kaleng itu, kalengnya kita buang, maka kalengnya akan cepat mengalami korosi, akan cepat hancur. Jadi ada keuntungannya. Karena tadi lapisan timahnya sudah rusak. Nah, kalau dilapisi dengan dengan kromium atau dengan apa lagi tadi? Dengan seng, itu walaupun dia tidak melindungi dengan sempurna permukaan besi, karena dia mempunyai potensial elektroda yang lebih kecil, potensial reduksi lebih kecil dari besi, maka dia akan mengalami oksidasi lebih dulu. Jadi lebih cepat dibandingkan besi. Kenapa kapal di laut tidak mengalami karat? Karena dia dilindungi oleh logam magnesium. Karena magnesium itu mempunyai nilai potensial reduksi yang lebih kecil dibanding besi. Jadi yang akan mengalami karat terlebih dahulu magnesium. Nah, magnesium ini makin lama makin habis, maka secara periodik perlu diganti ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak simpulkan dari diskusi kita hari ini. Sebelum Pak Hairi, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cukup menyenangkan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, terima kasih Pak Hairi. Mungkin sebelum Pak tutup, mungkin untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan pengaruh oksigen dan air terhadap proses korosi. Persiapkan aplikasinya, kita mengujinya melalui virtual, laboratorium virtual ya. Untuk itu Pak Hairi, pertemuan kita hari ini ucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.